pernah tuh saya ketemu sama customer yang lupa. Tapi untungnya di situ saya dapat rezeki combo. Alhamdulillah saya dapat rezeki di situ. Lumayan kan? Dapat loh. Iya Pak. Ntar ya, cek dulu. Wah, nganter paket. Pak, saya jalan dulu ya Pak. Oke. Nanti ya. Siap. Kalau nggak ketinggalan bukan papa namanya. Dari pagi bukannya disiapin, ini malah ngurusin ikan. Aduh, papa. Lama banget lagi ojolnya. Atas nama Pak Jaya. Iya, benar. Cantik juga. Saya mau ngambil paket. Ini paketnya. Udah yuk mas, sudah siang, saya mau pergi ke kampus nih. Banyak ikut Ayo, juga. Iya, ini paketnya sama saya. Ayo ah. Oh ya udah deh. Waktu anaknya naik motor saya mikir kan, wah ini kayaknya dokumen penting tuh. Makanya harus dikawal kan sama anaknya. Ya udah, anaknya juga cantik. Saya, udahlah, lumayan kan ikut bareng sama saya. Mas, bisa cepetan dikit gak? Bisa Mak, siap. Biasa aja dong. Jangan ngebut-ngebut banget. Masih jomblo nih. Ah gimana? Kan Emak yang nyuruh saya cepat. Jangan panggil saya Mbak, nama saya Priska. Kesannya kan saya ketua banget. Kalau gitu, panggil saya Alvan ya, jangan panggil Mas. Oke? Iya. Emang, Priska masih jomblo nih, serius. Bukan berarti tinggal aku ya. Saya tuh mau konsen kejar kuliah dulu. Oh iya. Aduh. Kak, kayaknya ini kena ranjau nih. Aduh. Nah, terus ini gimana dong? Kayaknya ini bukan paku biasa ini. Kalau paku biasa gak mungkin ini kempes. Ya, Aduh. Kayaknya kita harus nyari tambal ban dulu deh. loh, terus gimana? Ya, kita nyari tambal ban, terpaksa kita dorong. Ya udah deh, kita cari dulu yuk. Sorry ya, jadi ikut dorong. Ya nggak apa-apa, kan bukan salah kamu. Mungkin lagi ada apesnya kali. Ah, kayaknya bukan saya yang apes deh. Kamu yang apes ikut dorong. Ya udah deh. Ya udah, kita Yaudah yuk dorong. Maaf ya ngerepotin ya, maaf ya. Ayo semangat. Aduh, di mana tambal bannya ya? Belum kelihatan nih. Aduh. Udah yuk ah, udah panas nih. Siapa tahu kita jodoh ini. Bisa aja Mas Alvan. Lagi panas gini digombalin. Wan, lama gini lama nggak ya? Enggak lah, enggak lama. Paling sekitar 10 menit ini. Iya. Kamu udah lama jadi ojol? Lumayan lama sih. Kenapa? Pak Jaya nelfon. Apa? Kok angkat dulu. Halo Pak. Halo Bang. Udah sampai di mana? Lama banget sih Bang nyampenya. Buruan. Ini Pak. Saya ban bocor. Lagi di tambal ban dulu.
Oh gitu. Buruan ya bang. Ditunggu nih. Cepet. Dokumennya mau dipakai nih. Iya Pak, siap Pak. Sebentar lagi saya meluncur langsung ke situ Pak. Aman Pak. Loh, kok kakak sih yang nganterin dokumen ini? Customer saya bingung nih, lihat saya sama anaknya sampai bawa dokumen. Saya pikir, wah ini kayaknya ada yang salah nih. Tapi di mana nih yang salahnya nih? Lah, Papa gimana sih? Kan Papa yang minta anterin dokumennya. Katanya kamu mau buru-buru jalan ke kampusnya. Ya jadi papa pesen ojol untuk anterin dokumen ini. Ah, Papa nggak jelas ih. Yaudah ini dokumennya. Makasih ya. Iya, Pak. Kakak ke kampusnya naik apa? Kan ada ojol. Bang, antar anak saya ke kampus ya. Awas. Gak pakai dorong motor lagi kan? Enggak, kan udah. Ya udah, Papa. Sekarang pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Misi Pak. Mari. Kayaknya ada yang salah. Apa ya? Astaga. Ojolnya belum dibayar. Biar kakak aja yang bayar. Nah, ini yang namanya comeback. Habis nganterin dokumen sama bapaknya, terus saya nganterin anaknya ke kampus. Lupa si bapaknya gak bayar. Untung anaknya bayar. Baik lagi anaknya, cantik. Ini mas, ini ongkosnya dari saya aja. Oh iya. Makasih mbak. Cakep itu, mantep anaknya. Anak perempuan itu kan biasanya paling deket sama bapaknya ya. Paling dimanja, apa aja keinginan biasanya tercapai kalau sama bapak. Bapak itu sebagai sosok pelindung sebagai anaknya. Tapi kalau sampai bapak sakit, itu pasti rasanya terpukul banget. Mbak, gimana ini? Papa dari semalam kondisinya belum stabil. Masih ngedrop aja. Ya udah Bim, kamu jangan khawatir. Kita berdoa yang terbaik aja buat Papa. Mudah-mudahan Papa lekas sembuh ya. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Bu Rani, Iya Mbak. Bu, ini ada beberapa obat yang kosong di rumah sakit ini. Besok kemungkinan adanya. Ibu bisa datangin ke apotek lain. Ini saya buatkan resepnya. Ya baik Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama, Bu. Bim, ini obat untuk Papa. Di sana ada suster jaga. Mbak mau cari apotek dulu, nebus obat ini di luar. Ya Mbak, saya udah kasih ke Papa ya. Ya. Mbak Dara, Dengan Bu Rani ya? Mbak, nanti tolong tunggu saya di sini ya Mbak. Soalnya saya mau balik lagi ke sini. Saya nyari obat yang nggak ada di sini. Bapak saya sedang drop. Oh, keluarga ibu lagi ada yang sakit. Iya. Papa saya Mbak. Ya udah Bu, kalau ibu udah siap, kita berangkat sekarang ya Bu. Ya, ayo kita jalan. Ya. Semoga obatnya ada Bu ya. Tunggu bentar ya Mbak. Iya. Isi Mas, saya mau nebus resep ini. Oke, saya cek dulu ya Bu. Bentar ya Bu.
Maaf ya Bu, kebetulan stok obat yang Ibu cari lagi habis. Mungkin minggu besok baru ada. Ya ampun, Maaf ya, Bu. Mas. Ya ampun, cari kemana lagi ini? Ya udah Mas, makasih ya. Iya, sama-sama Bu. Gimana Bu, ada obatnya? Nggak ada, Mbak. Bu, kenapa nggak beli melalui online aja? Saya butuhnya sekarang, Mbak. Ini kan obat pakai resep dokter. Bu, saya pernah ngantar customer saya. Itu apoteknya di daerah Salemba. Itu lengkap di sana Bu, Ibu mau ke sana? Ayo kita ke sana aja. Sebentar Bu. Oh, Pak. Gimana, Pak? Nggak ada juga, Pak. Ya, makasih, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Yang sesuai merek itu aja, Pak. Iya, Pak. Nggak ada lagi. Halo, Mbak. Gimana ini, Mbak? Bapak saya butuh obat itu, Mbak. Gimana, Mbak, ini, Mbak? Iya, Ibu tenang dulu. Ini kan kita cari di daerah Salemba. Kata teman saya di sana lengkap obatnya. Kalau gitu, Mbak, bisa lebih cepat nggak, Mbak? Iya, saya usahakan. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Sepertinya Ibu itu nggak dapat deh obatnya. Ya Allah, mau dicari kemana lagi? Ini udah beberapa apotek nggak ada. Aku harus minta bantuan teman-teman deh. Siapa tahu mereka tahu di mana apotek yang lengkap. Halo, Bim. Halo Mbak. Gimana kondisi Papa, Bim? Papa kondisinya masih kurang stabil Mbak. Masih drop seperti semalam. Ya Allah, Bim. Tapi kayaknya Papa harus dikasih obat yang lagi Mbak cari. Iya, Bim. Mbak belum dapat obatnya. Mbak mau cari ke apotek lain. Nanti kalau ada apa-apa kabarin Mbak ya, Bim. Ya Mbak. Ya udah, Bim. Ya Allah, mudah-mudahan Mbak cepat dapat obatnya. Kasihan Papa. Bu, gimana kondisi bapaknya Ibu? Papa masih drop, Mbak. Dari pagi belum stabil. Papa nggak pernah kelihatan sakit. Semenjak ditinggal ibu, Papa kondisinya semakin menurun. Ibu yang sabar ya Bu, saya yakin bapaknya Ibu pasti kuat. Saya yakin Papa kuat dan saya pun nggak akan menyerah. Saya akan cari obat ini sampai ketemu, Mbak. Saya itu tahu rasanya ngurus orang tua sakit. Bingung. Banyak yang harus dilakukan secara tiba-tiba. Terus saya coba tanya-tanya ke komunitas. Saya lumayan aktif di komunitas ojol. Dan saya coba share di mereka dan mereka langsung merespon. Bu, sebentar. Ini saya dapat balasan dari teman-teman saya. Dia ngasih tahu ada apotek di Rawamangun, itu lengkap. Ibu mau ke sana? Mau, Mbak. Mbak mau ngantar saya ke sana? Ibu jangan khawatir ya Bu, saya akan antar Ibu sampai obatnya ketemu. Ayo, Mbak. Iya Bu. Alhamdulillah, Mbak, obatnya dapat. Ayo kita ke rumah sakit. Alhamdulillah. Bapak saya udah nunggu. Saya ikut senang ya Bu, ayo Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih banyak ya, Mbak. Saya obatnya udah dapat.
Alhamdulillah, sama-sama ya Bu. Saya cuma bisa bantu ngantar doang. Ini Mbak. Ini buat Mbak. Bu, ini kebanyakan loh Nggak Bu. apa-apa. Makasih banyak ya. Saya mau cepet-cepet kasih obat buat papa saya. Makasih banyak ya Mbak. Alhamdulillah, semoga Ayah cepat sembuh ya Bu. Saya ikut senang. Saya tahu benar bagaimana berjuang untuk kesehatan orang tua. Tidak seperti saya. Saya tidak sempat berjuang orang tua saya. Ayah saya keburu meninggal dunia. Dan saya sangat terpukul sekali. Sumpah ini udah tadi Mbak. Yang ngantuk banget. Video lucu ini merekam momen menggelitik seorang customer ojol yang tertidur pulas selama perjalanan. Saking ngantuknya, sandalnya sampai terlepas dari kaki. Netizen yang merekam video tersebut langsung turun mengambil sandal itu sambil tertawa dan berusaha mengembalikan sandal yang terlepas kepada customer yang mengantuk tadi. Ada-ada aja, kalau ngantuk mendingan jangan naik ojol. Mending istirahat dulu deh, bahaya kan? Sendalnya jatuh. Sendalnya jatuh. Kasih dulu. Di jalanan kota ada momen lucu yang terekam kamera. Seorang abang ojol yang melaju dengan tangan direntangkan seperti pesawat. Dengan senyum lebar di wajahnya dan semangat yang terlihat jelas, abang ojol ini tampaknya benar-benar lagi happy. Tidak diketahui apa yang bikin dia happy ya. Mungkin orderannya lagi gacor-gacornya nih. Momen ini bukan hanya menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan abang ojol, tapi juga menularkan senyum kepada pengendara lain. Sedikit hiburan di tengah rutinitas harian. Kadang aksi-aksi sederhana seperti ini bisa membuat hari kita lebih ceria dan penuh tawa. Bang, teruslah menyebarkan keceriaan dengan gaya pesawat mau terbang itu. Video ini menunjukkan aksi luar biasa seorang abang ojol yang membawa barang pesanan dengan cara yang sangat kreatif. Barang yang diantarnya diikat dan menutupi seluruh jok motornya, membuat abang ojol ini harus duduk di sela-sela jok dan stang motor. Dengan keseimbangan yang terjaga dan semangat yang tak tergoyahkan, dia tetap melaju di jalanan dengan penuh percaya diri. Momen ini bukan hanya memperlihatkan dedikasi dan keterampilan abang ojol, tetapi juga kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan barang yang sebesar beban keluarga dan motor dalam situasi yang unik. Hehehe. Video ini merekam momen epik saat dua kekuatan besar bertemu. Emak-emak penguasa jalanan. Kedua emak-emak ini bersitegang karena salah satu dari mereka menyerobot antrian isi bensin di sebuah pom bensin. Dalam adu argumen yang seru, keduanya saling berhadapan dengan tatapan yang tak kalah tajamnya. Satu sisi mempertahankan haknya di antrian, sementara yang lain dengan percaya diri merasa punya alasan kuat untuk menyerobot. Ini adalah pertarungan yang membuat pengendara lain terdiam, menonton dengan penuh rasa ingin tahu seperti abang ojol itu. Ini membuktikan bahwa di jalanan tidak ada yang lebih serius daripada dua emak-emak yang bertarung untuk mempertahankan posisinya. Siapapun pemenangnya, satu hal yang pasti, hanya emak-emak penguasa jalanan yang berani melakukan ini. Jangan pernah berurusan sama mama deh. Kalaupun kita pernah urusan sama emak, mendingan ngalah aja. Kita itu nggak bakal menang. Udah banyak kan video FYF mama. Kalau dia itu lagi marah kayak gimana? Apalagi kalau anaknya diusilin. Marahnya kayak apa tahu. Jadi gini nih ceritanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok babak belur begini? Dipukul, Bu. Siapa yang mukul? Dodi, Bu. Dodi. Kenapa Dodi mukul kamu? Apa masalahnya? Kok gurunya nggak ngabarin ibu? Ayo kamu cerita. Ayo kamu cerita sekarang. Tadi pas aku pulang sekolah dimarah-marahin Bu sama Dodi. Katanya aku curang main gamenya. Udah jangan nangis. Biar ibu yang ngurus. Rumah Dodi di mana? Di Jalan Melati, Bu. Jalan Melati. Ya udah kalau kayak gitu, kamu nganter ibu ke sana. Aku di rumah aja ya, Bu. Kamu harus ikut. Kan kamu yang tahu rumah Dodi. Dia ini nggak tahu ya urusan sama siapa. Enak aja dia mukul-mukul anak saya. Saya aja nggak pernah mukul dia dari kecil. Halo bang, bang cepetan ya datang ke sini. Jangan pakai lama-lama. Ayo bang cepat ngebut. Ibu Ratna? Iya bang, tunggu sebentar ya. Ayo, ayo kamu ikut. Aku di rumah aja, Bu. Kok di rumah aja? Kan kamu yang tahu rumahnya. Udah kamu nggak bakalan diapa-apain, nggak ada yang berani colek kamu. Rumah aja, Bu. Aduh, ayo. Bang, bentar. Ayo cepetan naik. Ham, waktu kamu dipukulin, kamu balas nggak? Enggak, pantesan aja kamu dibully, disakitin terus. Yailah Bu, namanya juga bercanda Bu. Namanya anak-anak, hari ini berantem, besok pasti balikan lagi Bu. Dia ini bang, udah niat nih nyakitin anak saya. Saya dari kecil aja bang, gak pernah yang namanya mukulin anak saya. Malah dia yang mukulin anak saya. Sampai bonyok kayak gini, sampai biru. Saya kesel banget ini bang. Cepetan bang. Pokoknya selama di jalan, customer saya itu selalu ngomel-ngomel. Marah-marah terus sama anaknya. Nggak bisa ditenangin. Saya udah nyoba, tapi mental nggak masuk sampai ke alamat yang dituju. Ham, bener ini rumahnya? Iya, Bu. Ayo turun, jangan lemes gitu dong. Ayo cepetan turun. Ayo cepetan. Kamu jangan lemes gitu dong. Bang, tunggu sebentar ya bang. Iya Bu. Dodi. Dodi. Astagfirullahaladzim. Salam kek, yang sopan kek kalau bertamu ke rumah orang. Sopan. Kalau sama orang lain, saya bisa sopan. Nah, kalau sama elu, gua nggak bisa sopan. Anak gua nih, bonyok. Mana Dodi? Dodi. Apa-apaan lu? Ada. Siapa suruh masuk? Besar banget. Aluhan. Dodi, sini kamu. Apa-apaan lu? Gua udah nahan emosi dari tadi ya. Nahan emosi, tanya aja sama anak lu. Anak gua sampai bonyok seperti ini. Ajarin ini anak lu ya. Emang lu gak bisa ngajarin anak? Sampai anak gua bonyok-bonyok. Dia pasti bela diri lah dari anak lu. Tanggung jawab ya. Anak gua seperti ini ya. Anak gua ya. Emang gua nggak benar. Emang lu gak kuat jadi ibu? Mereka berantem, jambak-jambakan. Saya pikir adu mulut doang, tapi ternyata dia tuh malah jambak-jambakan. Waduh, berantem. Wah, gawat nih, perang beneran. Lu gara-gara
Iya, ada apa sih? Siapa tuh? Ya ampun, mamanya Dodi kayaknya. Emang anaknya bangor dia. Bener-bener. Kalau berantem gitu biasanya urusan gini udah. Bukan bini muda, itu kayaknya urusan pelakor. Emang sih bapaknya Dodi kayaknya paling-paling deh orangnya deh. Agak-agak gimana maksudnya? Ya begitu, Emang namanya bener? juga. Lu tahu dari mana? Udah buruan panggil Pak RT. Bentar ya, panggilin dulu ya. Panggil Pak RT. Ya ampun, sampai jambak-jambakan kayak Iya, gitu. iya, ya ampun. Lara lu. Udah bu. Nggak bisa apa ngomong baik-baik. Ya jadi campur kan. Aduh. Maksudnya, saya itu mau misahin, malah saya yang kena. Tahu gitu, mending biarin aja deh. Saya nggak tahu apa-apa, malah saya jadi korban KDRT. Makanya urusin anak lu ya. Udah mau. Bu, udah bu, jangan berantem bu. Malu loh jadi lihat tetangga bu. Makanya lu kalau nggak bisa ngurus anak, jangan punya anak lu. Ngomong sembarangan aja. Udah bu, sabar. Sudah. Ini kenapa sih? Pada ribut-ribut begini? Ini Pak RT, anak saya dituduh mukulin anaknya dia. Lihat nih Pak RT, anak saya ada bonyok dipukulin sama anak dia. Ibu ini siapa? Ibunya dia. Dan abang ini siapa? Saya ini ojek online Pak RT. Saya nganterin ibu ini ke sini Pak RT. Saya udah misahin. Dodi, bener kamu mukulin dia? Pak RT, soalnya... Tuh, bener kan Pak RT? Dia udah mukulin anak saya sampai bonyok nih. Lihat nih, Pak RT. Sudah. Berantemnya di mana? Sekolah Pak RT. Oke, jadi gini ibu-ibu, ya. Masalahnya, Dodi berantemnya itu di sekolahan. Saya pikir, bapak ibu gurunya lebih tahu sebabnya kenapa. Jadi, besok ibu-ibu datang ke sekolahan, ngobrolin permasalahan ini sama bapak ibu gurunya. Bilang, kamu salaman sama Dodi, minta maaf. Yang benar. Nah, kalau begini kan jadi beres ibu-ibu, ya. Kalau diomonginnya dengan benar. Besok ibu-ibu datang ke sekolahan, biar permasalahan ini nggak jadi besar. Ngerti ibu-ibu? Paham Pak RT. Ya sudah, kalau begini jadi clear kan semuanya? Abis customer saya berantem, saya nganterin dia pulang. Alhamdulillah, saya dikasih lebihan dikit. Ya lumayan lah buat tambah-tambahan beli kopi sama makan. Tapi pinggang saya sakit banget, dijorokin sama mama. Kalau lihat mama berantem, mending disiram aja pakai air. Kayak misahin kucing. Biar nggak jadi korban kayak saya. Pengalaman yang saya alami ini, kalau diingat-ingat, sungguh tidak masuk logika. Ya, kalau Sang Pencipta udah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Malam itu saya mengerjakan tugas, ya masih sekitar jam 9 kurang. Pesan ojolnya susah banget. Ada ke satu yang mau ngambil nih abangnya.
Baru jam 9. Kenapa sepi banget nih ya? Kayak ada yang manggil gua. Siapa ya? Anggi! Bang Eja! Ngapain di sini malam-malam? Kemalaman bang, tadi habis ngerjain tugas kampus. Bang Eja masih kuat bang. Pagi-pagi ngantor, malam masih narik ojol aja. Ya, mau gimana lagi, Nggi? Sekarang gue udah gak kerja ngantor. Udah 2 minggu ngojol. Oh, kirain masih ngantor bang. Kalau gitu, Anggi boleh deh setiap pagi langganan sama Bang Eja. Boleh. Jadi gimana nih? Mau di sini aja, mau pulang? Pulang dong bang, serem di sini, sepi. Yaudah yuk, next. Makasih ya bang. Mili mana bang? Udah lama tuh aku nggak ketemu sama dia. Iya. Dia gawe sekarang di minimarket, Nggi. Oh, pantesan sibuk dia ya bang. Pantesan sampai aku nggak dibalas-balas sama dia. Iya, lembur terus dia, Nggi. Katanya sih sibuk ngumpulin buat nikah. Bilangin tuh, Nggi. Jangan sibuk kerja ngumpulin buat nikah. Biar bisa nyenengin buat emak dulu. Tenang aja bang, ntar aku bilangin. Mulai dari arah masuk di jalanan rumah Bang Eza ini, banyak hal aneh terjadi. Yang mendadak ada bau bawon yang gak mungkin kecium. Ya namanya ajal, kita nggak ada yang tahu. Rasanya baru ketemu tadi pagi, beli sarapan di warung Bu Ayu. Iya Bu, katanya kalau orang baik itu pasti cepat dipanggil sama Allah. Allah lebih sayang sama dia. Mungkin Allah nggak mau dia berbuat dosa lain ya. Iya benar. Terkadang orang yang sakit bertahunan dikasih panjang umur sama Allah. Bang, Tapi ini yang itu kayaknya tadi-tadi mama aku deh bang. Mau kemana ya? dipanggil sama Allah Bu. Ya itulah Bu, namanya takdir, umur, maut. Kita nggak ada yang tahu. Bu, iya benar. Semua itu rahasia Allah. Kenapa bang? Kok berhenti di sini? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bang, siapa yang meninggal bang? Bang, turut berduka ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal bu? Bang Eja. Bang Eja. Iya. Gak mungkin bu, tadi saya... Bang Eja? Bang? Tadi saya sama Bang Eja bu. Kita semua juga mikir gitu, nggak percaya. Orang tadi siang ketemu masih ketawa-ketawa. Tapi Allah punya rencana lain, Gi. Gak mungkin bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Anggi, kamu kapan sampainya? Ma, aku tuh tadi naik motor sama Bang Eja. Aku manggil-manggil Mama tapi Mama nggak dengar. Astagfirullahaladzim, Anggi. Istighfar nak. Eza udah meninggal.
Nggak mungkin, Ma. Tadi aku bareng sama Bang Eja. Aku manggil-manggil Mama. Mama jangan bohong deh. Kamu dengerin Mama. Tadi Mama nggak lihat kamu. Eja udah meninggal, Nak. Nggak mungkin, Ma. Saya pikir yang meninggal ibunya Meli. Karena beliau memang sudah tua dan beberapa bulan yang lalu beliau memang sempat sakit parah. Waktu sampai ke dalam semuanya terjawab. Bang Eja. Ya Allah. Bang Eja. Doain Bang Eza ya, Gi. Maafin kalau dia ada salah sama lo. Gimana ceritanya, Mel? Kecelakaan motor. Bang Eja kan sekarang driver ojol. Sore tadi dia ngantar penumpang. Terus ketabrak mobil. Aku tadi baru sama Bang Eja diantarnya, Mel. Bang Eja, makasih ya, Bang. Makasih ya, Gi. Iya. Gua ada yang mau gue obrolin sama lu. Waktu itu gue sempat ngobrol sama Bang Eja. Tiba-tiba dia ngobrolin lu. Dia minta sampein ke gue. Katanya kalau bisa lu jangan buru-buru nikah. Lu bahagiain mama lu dulu. Mama juga pengen ngerasain hasil kerja lu. Iya, Gi. Makasih, Gi. Sama sayang. Iya, Gi. Gue bakal ngejaga Mama. Nyenengin Mama. Kayak apa yang Bang Eza lakuin dulu ke gue. Sama ke Mama, Gi. Ya sayang, kamu pasti bisa. Sabar ya. Logika manusia pasti bilang mustahil. Nggak mungkin. Saya memang diantar pulang sama Bang Eza. Saya sadar dan saya nggak capek dan lagi nggak minum obat apa. Malam itu saya ditolong sama Bang Eza. Saya diantar pulang dengan selamat. Terima kasih ya, Bang.